Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Firyana. Saya adalah salah satu peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Angkatan 25, Gelombang 4 dan Kelompok 4. Pada saat ini saya bekerja sebagai calon pegawai negeri sipil pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang komitmen mutu. Berikut penjelasannya. Komitmen mutu terdiri dari kata komitmen dan mutu. Definisi komitmen menurut KBBI adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain hal tertentu atau tindakan tertentu. Untuk definisi mutu menurut KBBI adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai kualitas. Komitmen mutu juga merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Inovasi adalah suatu proses dan atau hasil pengembangan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Pada nilai dasar orientasi mutu, sejalan dengan pandangan Julian Yamit, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis institusi penyelenggara pemerintahan adalah kepuasan masyarakat. Masyarakat yang merasa puas atas layanan aparatur termotivasi untuk berpartisipasi aktif mensukseskan berbagai program pemerintah. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Ada beberapa nilai mutu pada pelayanan. Yang pertama, nyata atau berwujud. Yang kedua, kehandalan dalam menghadapi permasalahan. Yang ketiga, cepat tanggap pada pelanggan. Yang keempat, berkompeten dalam bidangnya. Yang kelima, kemudahan akses. Yang keenam, keramahan. Yang ketujuh, gaya berkomunikasi dengan baik dan jelas. Kedelapan, kepercayaan. Yang 9, keamanan, dan yang 10, pemahaman pelanggan. Ada 5 dimensi kepuasan pelanggan. Yang pertama, tangibles. Tangibles adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, dan hal tersebut merupakan hal yang konkret. Artinya kualitas tersebut dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh pelanggan. Contohnya ketika memberikan voucher hadiah kepada pelanggan sebagai bentuk cashback atau ucapan terima kasih karena sudah menginap selama 3 malam. Itu termasuk di dalam tangibles. Yang ketiga adalah responsiveness. Sama seperti namanya, responsiveness berkaitan langsung dengan ketanggapan. Artinya responsiveness adalah tentang bagaimana perusahaan memberikan layanan yang responsif terhadap semua keinginan dan kebutuhan pelanggan. Biasanya responsif ini juga diikuti dengan penyampaian yang runtut namun tetap mudah dimengerti. Yang kedua adalah reliability. Reliability adalah kemampuan perusahaan dalam memberikan layanan bagi pelanggan. Jika tangibles adalah tentang hal yang konkret, reliability bisa dibilang lebih abstrak. Ini karena reliability bersinggungan langsung dengan harapan konsumen. Contohnya, bermalam di hotel. Yang disebut dengan reliability adalah hal-hal yang berkaitan dengan harapan seperti ketetapan waktu saat check-in hingga keramahan yang diberikan oleh karyawan dan staf hotel tersebut. Dimensi terakhir dari 5 dimensi kepuasan pelanggan adalah empathy. Empathy yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan erat kaitannya dengan perhatian yang tulus dan dekat kepada masing-masing pelanggan. Empathy akan membantu kita untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan dari pelanggan dengan spesifik. Dimensi berikutnya adalah assurance atau jaminan. Jaminan berkaitan dengan kepastian,
tepatnya kepastian yang didapatkan oleh pelanggan dari perilaku pelaku usaha. Jaminan ini bisa didapat misalnya dari komunikasi yang baik, pengetahuan yang luas, hingga sikap sopan dan santun kepada pelanggan. Dengan adanya jaminan, maka kepercayaan pelanggan terhadap produk kita akan meningkat. Pada konsep layanan prima, secara lebih operasional, Jamaluddin Ancok dan kawan-kawan 2014 memberikan ilustrasi bahwa perilaku yang semestinya ditampilkan untuk memberikan layanan prima adalah yang pertama, menyapa dan memberi salam, yang kedua, ramah dan senyum manis, yang ketiga, cepat dan tepat waktu, yang keempat, mendengar dengan sabar dan aktif, yang kelima, penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan, yang keenam, terangkan apa yang akan kita lakukan. Yang ketujuh, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang kedelapan, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan. Yang kesembilan, mengingat nama pelanggan. Demikian penjelasan saya tentang komitmen mutu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.